Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Aulianisa dengan NIM 2312100052 dari kelas 4B dengan jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya dari kelompok 7 yang akan membahas tentang pengembangan komponen isi materi bahan ajar kurikulum. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi materi. Materi pembelajaran adalah sekumpulan bahan dan substansi yang disusun secara sistematis untuk mendukung guru atau instruktur dalam kegiatan belajar mengajar. Materi pembelajaran mencakup berbagai aspek penting yang meliputi pengetahuan seperti fakta-fakta dan konsep-konsep dasar, keterampilan, kemampuan praktis seperti analisis data dan pemecahan masalah, serta sikap, nilai-nilai moral dan sosial. Manfaat dan tujuan materi. Manfaat materi dalam proses pembelajaran sangat penting untuk memperlancar interaksi antara guru dan siswa sehingga kegiatan pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Secara lebih rinci, terdapat beberapa manfaat materi yang diidentifikasi. Tujuan utama dari sebuah materi adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai topik yang dibahas. Dengan demikian, materi tersebut bertujuan agar siswa tidak hanya dapat mengenali konsep-konsep yang diajarkan, tetapi juga bisa mendapat atau bisa mengaplikasikannya dalam situasi nyata. Menurut Nana Sujana, materi ajar mencakup segala hal yang perlu dipelajari oleh siswa sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran. Materi ini meliputi fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang berkaitan dengan pencapaian kompetensi dasar yang telah ditentukan. Materi juga menurut Suharsini Arikunto, materi ajar merujuk pada semua informasi atau bahan yang disampaikan kepada siswa guna mendukung mereka dalam mencapai tujuan pembelajaran. Materi ini dapat mencakup berbagai bentuk seperti buku teks, modul, lembar kerja siswa atau LKS, media pembelajaran, serta sumber belajar lainnya. Materi menurut John Dewey, materi ajar hendaknya disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari siswa agar mereka dapat aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu, pendekatan yang digunakan harus interaktif dan mendorong kolaborasi di antara para siswa. Kesimpulan materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Dalam dunia fisika, materi adalah substansi fisik yang membentuk dalam semesta, termasuk benda padat, cair, dan gas. Setiap jenis materi terdiri dari partikel-partikel dasar seperti atom dan molekul. Materi memiliki sifat fisika dan kimia yang dapat diamati dan diukur seperti massa, volume, densitas, dan komposisi kimia. Jenis-jenis isi materi bahan ajar kurikulum. Bahwasanya materi konseptual ini merupakan jenis pengetahuan yang mencakup pemahaman yang mendalam mengenai teori, model, dan struktur kompleks dalam suatu bidang ilmu. Contoh materi konseptual yaitu matematika. Konsep bilangan prima membahas pengertian bilangan prima, metode untuk menentukan apakah sebuah angka adalah bilangan prima, serta menjelaskan pentingnya bilangan prima dalam teori bilangan. Yang kedua yaitu pengertian faktual. Materi faktual merupakan jenis bahan ajar yang menyajikan informasi atau data yang objektif, konkret, dan dapat dibuktikan kebenarannya. Biasanya informasi ini didasarkan pada fakta-fakta yang telah terverifikasi data, statistik, dan dokumen resmi. Contoh faktual yaitu sejarah. Faktanya bahwa Indonesia ini merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang ketiga, pengertian prosedural. Materi prosedural merupakan konten yang disusun secara teratur dan sistematis untuk mengajarkan cara melaksanakan suatu tugas atau kegiatan tertentu. Umumnya, materi ini mencakup langkah-langkah yang perlu kita ikuti atau alat dan bahan yang diperlukan, serta hasil yang diharapkan. Contoh prosedural, yaitu langkah-langkah dalam memasak dalam konteks kuliner. Materi prosedural dapat berupa resep yang memadu langkah-langkah dalam memasak suatu hidangan. Contohnya, resep nasi goreng yang mencakup proses dari menyiapkan bahan, memasak, hingga penyajian hidangan. Pengertian metakognisi merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami, mengatur, dan mengontrol proses berpikirnya sendiri.
Materi metakognisi mengacu pada pengetahuan dan kesadaran individu terhadap proses berpikir serta strategi belajar yang mereka terapkan. Contoh metakognisi saat belajar, misalnya ketika seseorang menyadari bahwa metode membaca dan mencatat yang mereka gunakan tidak cukup efektif untuk menghafal informasi. Mereka kemudian memutuskan untuk mencoba teknik seperti pemetaan pemikiran atau berdiskusi dalam kelompok. Hal ini bertujuan agar pemahaman terhadap materi dapat ditingkatkan. Definisi bahan ajar. Di dalam konteks pengajaran, teaching berarti menciptakan dan mempertahankan lingkungan belajar yang efektif. Sementara itu, material menunjuk pada semua bentuk bahan yang digunakan oleh guru atau instruktur dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar. Bahan ajar ini meliputi baik bahan tertulis maupun tidak tertulis, nilai moral dan sosial. Bahan ajar adalah materi pelajaran yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang perlu dipelajari oleh siswa agar dapat mencapai kompetensi dasar tertentu. Manfaat dan tujuan bahan ajar. Manfaat bahan ajar dalam pendidikan sangat besar. Bahan ajar yang baik membantu siswa memahami materi secara mendalam dan aplikatif. Ini memungkinkan siswa mengerti serta menerapkan konsep dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, bahan ajar yang baik dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar. Dengan adanya bahan ajar, proses pembelajaran menjadi lebih terstruktur, terarah, dan efektif, mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Bahwa tujuan dari bahan ajar memiliki peran penting dalam mendukung pendidik dan guru dalam menyampaikan pembelajaran dan proses kegiatan belajar mengajar, yaitu KBM kepada siswa. Bahan ajar menurut Robert Gagne merupakan seorang ahli pendidikan yang terkenal dengan teorinya mengenai 9 peristiwa pembelajaran. Ia berpendapat bahwa materi ajar sebaiknya dirancang untuk mengakomodasi berbagai tahap dalam proses pembelajaran, mulai dari menarik perhatian peserta didik hingga memastikan penguatan dan retensi informasi yang telah dipelajari. Bahan ajar menurut Nana Sujana mengemukakan bahwa bahan ajar sebaiknya relevan dengan kebutuhan dan minat siswa serta dapat mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Selain itu, bahan ajar harus mencakup berbagai jenis media dan metode agar siswa dapat lebih mudah memahami konsep-konsep yang diajarkan. Menurut Hamalik, menyatakan bahwa bahan ajar perlu dirancang sedemikian rupa agar dapat membantu siswa dalam mencapai kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Oleh karena itu, bahan ajar tersebut harus memuat aspek-aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk mencapai kompetensi tersebut. Kesimpulannya bahwa bahan ajar ini mencakup beragam materi yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Materi ini dapat berupa teks, gambar, video, audio, atau berbagai media lainnya yang berfungsi untuk membantu siswa untuk memahami konsep atau keterampilan tertentu. Bahan ajar dirancang dengan tujuan untuk memfasilitasi pencapaian tujuan pembelajaran dan dapat dikembangkan oleh guru maupun lembaga pendidikan. Keluasan dan kedalaman materi atau bahan ajar. Keluasan materi atau bahan ajar. Keluasan materi merujuk pada sejauh mana topik dan konten yang akan diajarkan dalam suatu proses pembelajaran. Ini mencakup beragam konsep, fakta, prinsip, dan prosedur yang harus dikuasai oleh siswa. Keluasan materi ini dapat berbeda-beda tergantung pada tingkat pendidikan dan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Sebagai contoh, topik yang sama dapat diajarkan dengan kedalaman yang berbeda di setiap jenjang pendidikan, seperti SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Di setiap tingkat pendidikan tersebut, semakin banyak aspek yang dibahas, maka semakin luas pula cakupan materi yang diajarkan. Kedalaman materi atau bahan ajar. Kedalaman materi berkaitan erat dengan sejauh mana rincian setiap konsep yang diajarkan. Hal ini mencakup detail-detail penting dari setiap topik serta kompleksitas informasi yang disampaikan kepada siswa. Sebagai contoh, dalam pembelajaran mengenai fotosintesis pada tingkat dasar, konsep tersebut mungkin hanya diperkenalkan secara umum. Namun, pada tingkat perguruan tinggi, topik ini akan dibahas secara mendalam, meliputi reaksi kimia dan mekanisme yang terlibat. Pendekatan dalam mengurutkan materi atau bahan ajar. Pendekatan dalam mengurutkan materi atau bahan ajar.
Yang pertama yaitu ada pendekatan prosedural. Pendekatan ini menekankan urutan langkah-langkah yang harus diikuti dalam melaksanakan suatu tugas atau proses. Dalam pendekatan prosedural ini, materi itu disusun berdasarkan langkah-langkah yang logis dan berurutan. Hal ini sangat berguna untuk materi yang memerlukan tahapan tertentu untuk dipahami atau dilaksanakan. Yang kedua yaitu pendekatan hierarkis, melibatkan pengurutan materi secara berjenjang, di mana materi sebelumnya harus dipelajari terlebih dahulu sebagai prasyarat untuk memahami materi berikutnya. Nah, pendekatan ini itu sangat penting ketika ada hubungan sebab akibat antara konsep-konsep yang diajarkan. Langkah-langkah menentukan materi pembelajaran. Langkah-langkah menentukan materi pembelajaran yang pertama yaitu identifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar, yaitu pahami kurikulum. Langkah pertama adalah mengidentifikasi standar kompetensi yaitu SK dan kompetensi dasar yaitu KD yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Hal ini akan menjadi pedoman utama dalam menentukan materi yang perlu diajarkan. Yang kedua yaitu tentukan jenis materi pembelajaran. Kategorisasi materi, kenali berbagai jenis materi yang dibutuhkan sesuai dengan ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif. Materi ini bisa berupa fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan sikap. Yaitu ajukan pertanyaan penuntun. Formulasikan pertanyaan, tanyakanlah tentang kompetensi dasar untuk membantu mengidentifikasi jenis materi yang perlu diajarkan. Misalnya, apakah siswa perlu mengingat fakta tertentu? Jika jawabannya iya, maka fokus materi pengajaran harus diarahkan pada fakta-fakta tersebut. Yang keempat, rencanakan urutan materi. Tentukan urutan setelah jenis materi dipilih. Selanjutnya, rencanakan urutan penyampaian agar berlangsung dengan logis dan sistematis. Pastikan bahwa materi yang lebih dasar diajarkan terlebih dahulu sebelum beralih ke materi yang lebih kompleks. Yang kelima, pilih metode pembelajaran, metode yang sesuai. Pilihlah metode pengajaran yang tepat untuk menyampaikan materi pelajaran. Metode tersebut bisa berupa ceramah, diskusi, simulasi, atau studi kasus, tergantung pada jenis materi yang diajarkan dan karakteristik siswa yang terlibat. Yang keenam, siapkan bahan ajar. Kembangkan bahan ajar yang menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Pastikan bahwa semua bahan ajar yang disiapkan mendukung tujuan pembelajaran yang telah. Yang ketujuh, uji coba dan evaluasi. Setelah bahan ajar siap, lakukan uji coba untuk menilai keefektifannya dalam mendukung proses belajar siswa. Evaluasi hasil uji coba untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari bahan ajar yang telah disiapkan. Mulanya, bahan ajar dan materi ajar memiliki makna yang sangat mirip serta seringkali digunakan secara bergantian dalam konteks pendidikan. Keduanya ini merujuk pada berbagai jenis sumber yang digunakan untuk mendukung guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan ajar merupakan seperangkat materi yang disusun secara sistematis, mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang perlu dikuasai oleh siswa agar dapat memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Bahan ini dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis dan berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan pesan pembelajaran melalui berbagai media baik visual, audio, maupun audiovisual. Dalam praktiknya, bahan ajar bisa berupa buku pelajaran, modul, materi, audio, video, atau bahkan aplikasi interaktif. Nah, tujuan utama penyediaan bahan ajar adalah untuk membantu siswa belajar dan menguasai kompetensi secara sistematis dan akumulatif, sehingga mereka mampu mengintegrasikan semua kemampuan yang dipelajari dengan baik. Manfaat dari bahan ajar ini meliputi kemudahan bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran serta penyediaan pilihan materi yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan kurikulum yang ada. Secara keseluruhan,
baik materi ajar maupun bahan ajar adalah elemen krusial dalam proses pembelajaran yang membantu mencapai tujuan pendidikan dengan menyediakan informasi, alat, dan teks secara terstruktur. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.